sudah saya sampaikan bolak-balik lah, saya kira saya nggak akan mengulang-ulang bahwa pentingnya memperkuat KPK. Jelas saya kira pernyataan saya jelas. Ini soal KPK nih Pak, ini banyak masyarakat yang nitip nih Pak pertanyaan ke saya Pak. Tanyain dong ke Pak Presiden, mengatakan bahwa sebelumnya kan Pak Presiden sempat ditanyain. Intinya saya tidak ingin KPK lemah, tapi ketika ditanya soal angket itu ranah DPR. Memang secara peraturan perundangan angket itu ranahnya DPR Pak. Tapi kalau kita baca tatipnya, DPR itu mengangkat angket dan meminta memberitahukan kepada Presiden. Ketua KPK juga begitu Pak, mengatakan berharap Presiden bersikap tentang ini. Saya tahu Presiden pasti mengikuti. Bagaimana sih Pak soal angket ini? Ini ancaman pelemahan tidak menurut Pak Presiden? Ya supaya masyarakat tahu terlebih dahulu ya bahwa hak angket itu wilayahnya DPR. Legislatif, Ya. wilayahnya DPR, bukan wilayah eksekutif, dan kita harus menghargai hak yang dimiliki oleh DPR. Jangan dicampur adukkan gitu. Hak angket itu haknya DPR, sama dengan hak yang dimiliki oleh Presiden atau hak yang dimiliki eksekutif juga ada, kewenangan-kewenangan apa ada. Ini yang harus dipisah. Tetapi prinsip bahwa untuk KPK, satu, tidak boleh memperlemah KPK, harus memperkuat KPK. Ini harus tegas saya sampaikan. Oke. Bahwa kita masih membutuhkan KPK dalam rangka memberantas korupsi di negara kita yang memang masih, kita harus ngomong apa adanya, masih banyak. Jadi pemisahan itu masyarakat harus tahu mana yang legislatif, mana yang eksekutif. Ada sebagian juga masyarakat mengapresiasi Pak, tapi sebagian lain juga mengatakan, wah Pak Presiden mengatakan saya tidak ingin KPK lemah, itu kurang tegas, sepertinya abu-abu begitu Pak. Alasannya begini, kalau soal masalah kebinekaan, masalah ini mengatakan saya akan gebuk ormas yang tidak Pancasilais, saya akan tendang mereka yang tidak menghormati kebinekaan. Nah kalau soal yang ingin melemahkan KPK, kira-kira Pak Presiden akan mengatakan yang sama tidak? Gebuk dan tendang mereka Ya yang melakukan sama. Saya kira sama. Kita akan berbicara tegas kalau sudah masuk ke ranah melemahkan KPK. Ini kan baru berbicara di tingkat angket yang sekali lagi itu wilayahnya DPR. Wilayah DPR. Bapak Presiden melihat nggak ketika 135 pakar hukum tata negara yang dipimpin mantan Ketua MK Profesor Mahfud MD menggelar pernyataan pers begitu di KPK karena mereka memang diminta oleh KPK untuk mengkaji bagaimana penggunaan angket ini terhadap KPK begitu oleh DPR, mengatakan bahwa itu cacat hukum Pak. Sangat jelas di situ disebut cacat hukum. Nah, ketika hal yang disebut cacat hukum ini tetap dipaksa digulirkan begitu Pak. Apakah sudut pandangnya ini melemahkan atau tidak begitu menjadi pertanyaan semua pihak? Ya itulah demokrasi. Sangat bagus sekali bahwa ada berapa 135 pakar hukum tata negara pakar hukum dan pakar yang hukum administrasi negara menyampaikan pendapatnya untuk me-backup apa yang telah dilakukan KPK. Saya kira itu sebuah demokrasi yang baik, ada suara-suara seperti itu dari masyarakat sangat baik. Ketika itu digulirkan pandangan mereka, wah ini intinya kalau sudah cacat hukum digulirkan bisa melemahkan KPK ini. Kalau Anda sendiri melihat? Ya kan prosesnya belum berjalan. Begini Pak, tapi kalau bicara soal angket itu sebenarnya kan ranahnya kan misalnya ke Presiden begitu Pak. Apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden atau lembaga-lembaga menjalankan undang-undang di bawah kepresidenan begitu. Tidak khawatir Pak, karena angket ini kalau kita lihat di peraturan perundangannya kan ujungnya nanti bisa hak menyatakan pendapat kalau Presiden tidak menjalankan rekomendasi yang dihasilkan dari angket DPR nanti misalnya. Ya nanti kita lihatlah, kita belum sampai berpikir ke arah itu. Ada beberapa pihak juga yang menduga-duga Pak, menduga-duga mungkin bisa benar bisa salah, ujung dari angket ini nanti rekomendasi dari DPR berupa meminta Presiden untuk merevisi Undang-Undang KPK. Soal revisi Undang-Undang KPK saya pernah bertanya ke Pak Presiden Jokowi nih, sudah sejak tahun 2015 lalu kalau tidak salah Pak. Waktu itu jawaban Bapak adalah menunda. Menunda itu bisa berjalan, bisa juga nanti dulu begitu. Artinya belum berhenti Pak. Ada pernyataan juga dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan ketika ditanya oleh wartawan terus-menerus tentang revisi Undang-Undang KPK sempat jengkel.
jangan DPR terus yang disoroti, pemerintah dong yang disoroti juga. Kalau pemerintah menarik diri dari revisi itu, maka berhenti revisi Undang-Undang KPK. Nah itu Ya berarti jawabannya kan sudah Presiden jelas bolak-balik. menunda atau berhenti, Sudah Pak? saya sampaikan bolak-balik lah. Saya kira saya nggak akan mengulang-ulang bahwa pentingnya memperkuat KPK. Jelas saya kira pernyataan saya jelas. Baik, Pak, yang juga membuat masyarakat Indonesia sekarang agak khawatir ini, tiba-tiba ada bom meledak Kampung Melayu, ada ancaman terorisme mulai muncul lagi. Tiba-tiba kita didengarkan juga ada peristiwa di Marawi di Filipina. ISIS bisa saja masuk ke Indonesia lewat Marawi Filipina, Pak. Ancaman itu dari pandangan kacamata Bapak Presiden seperti apa, Pak? Ya sangat serius. Oleh sebab itu harus disikapi dengan sebuah kebijakan yang juga serius. Jangan dianggap enteng bahwa kita semuanya harus sadar bahwa ISIS memang sudah berada di negara kita, sudah ada. Sudah ada, Pak. Dan ada yang lebih mengkhawatirkan lagi di Marawi di Filipina Selatan. Iya. Saya kira harus kita sikapi dengan cepat sehingga saya terus mendesak agar DPR segera merampungkan undang-undang anti terorisme karena itu merupakan payung hukum yang akan memudahkan aparat bergerak, payung hukum yang akan memberikan penguatan saat-saat kita melakukan tindakan-tindakan di lapangan, sehingga menjadi jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sangat disambut, tetapi ketika berbicara soal pelibatan TNI yang salah satu draftnya itu datang dari pemerintah begitu, Pak. Karena ketika kami tanyakan ke Pansus rancangan undang-undang anti terorisme ini mengatakan bahwa pelibatan TNI ini yang menjadi masalah ketika akan dibahas nanti begitu dalam. Kenapa harus ada pelibatan TNI masuk dalam revisi undang-undang anti terorisme? Sementara di situ adalah criminal justice system, berbicara criminal justice system. Nah, pelibatan TNI sendiri sudah ada di undang-undang TNI, Pak, di pasal 34. Semua harus Di Undang-Undang terlibat 34. ya, seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam pemberantasan ancaman terorisme semuanya. Tentu saja termasuk di dalamnya TNI. Oleh sebab itu TNI kalau dimasukkan dalam undang-undang anti terorisme ini akan juga menjadi sebuah kekuatan dengan payung hukum yang jelas, sehingga memudahkan tindakan-tindakan di lapangan yang cepat kalau ada sesuatu. Tidak ada Kita harus tahu siapa yang menduga bahwa di Marawi tahu-tahu ada peristiwa seperti itu, semua orang baru kaget. Siapa dulu yang mengira bahwa ISIS tahu-tahu muncul di Syria? Sudah begitu sangat siapnya. Ya kalau undang-undang kita tidak mengakomodir itu ya, mengakomodir itu, tetapi tentu saja kewenangan itu kan ada batasan-batasannya. Itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena menurut saya TNI bisa masuk dalam medan-medan yang sulit, misalnya untuk udara, untuk laut, atau di lokasi-lokasi tertentu yang itu nggak bisa lewat perintah Pak Presiden langsung berdasarkan Undang-Undang TNI pasal 18, Pak. Ya bisa saja lewat perintah langsung dari Panglima tertinggi bisa saja, tetapi bahwa kalau itu masuk di dalam undang-undang anti terorisme akan menjadi lebih komprehensif, lebih jelas, lebih memperjelas dan lebih komprehensif. Sedikit kita berbicara yang lagi rame sekarang, Pak, karena di DPR itu sedang deadlock, Pak. Kita bicara tentang RUU penyelenggaraan pemilu. Saya membaca ketika pernyataan Pak Presiden tentang sebelumnya dari Kemendagri, saya berpikir itu Mendagri yang bersikap seperti itu, tapi memang Pak Presiden juga nyatakan presidensial threshold kalau masa kita kembali ke 0% begitu. Padahal kan kalau kita lihat sisi lain putusan MK itu tidak membuka celah konstitusional sedikit pun untuk adanya ambang batas, Pak. Mungkin ada argumentasi dari Pak Presiden tentang hal ini. Ya, coba kita lihat ya
kalau sudah sekian tahun kita sudah masuk ke 20%, kemudian ada kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek, kita tidak menyederhanakan sistem pemilu kita tidak menyederhanakan partai-partai yang ada, apalagi dengan memberikan kebebasan seperti itu, ya apa kita mau setback ke belakang? Mestinya yang kita harus hitung adalah ketatanegaraan kita dalam bidang politik untuk jangka panjang, tidak setiap 5 tahun kepentingannya apa dirubah, setiap 5 tahun kepentingannya apa dirubah. Kapan kita akan memiliki sebuah undang-undang yang betul-betul bisa kita pakai dalam jangka yang lama? Secara substansi banyak yang sangat menyetujui itu begitu Pak, secara substansi. Tetapi ketika bicara sudah ada putusan MK tentang hal ini, ketika itulah yang menjadi deadlock kemudian Pak. Ada bahkan fraksi yang mendukung tanpa ambang batas 0% begitu, mengatakan ya udah kalau memang mau lobby jalan, tapi toh keputusan itu pasti akan diuji materi dan akhirnya akan gagal lagi Pak, termasuk menggunakan undang-undang yang ini kan ada keputusan politik di DPR, itu perlu bahwa nanti ada uji materi, itu ada masalah yang lain, tapi bahwa keputusan di DPR itu mencerminkan bahwa ada kehendak dari kita semua untuk membuat sebuah undang-undang yang memang ini berguna dalam menata politik kita ke depan, tidak dalam jangka pendek, tidak hanya sesaat untuk kepentingan jangka pendek. Oke, Pak, saya ingin sedikit beralih kalau kita tinggalkan proses di DPR nanti itu seperti apa, walaupun rencananya nanti pemerintah mau ngeluarin perpu Pak ya, soal RUU pemilu ini. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, baik. Kita ingat setelah 12 tahun pemerintahan, ternyata pemerintah pusat berhasil meraih status WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ini sempat Bapak mendorong juga, tapi juga menegur lembaga-lembaga atau kementerian di bawah Bapak yang statusnya belum WTP, begitu Pak. Bapak sering menegur keras juga beberapa menteri-menteri beberapa waktu terakhir ini. Bicara soal cantrang, bicara soal pembebasan lahan dan lain sebagainya, berulang kali begitu Pak disampaikan. Ini indikasi lagi akan ada perombakan kabinet lagi Pak, reshuffle. Jadi masalah WTP ya, ini kan uang rakyat, uang negara. Tentu saja kita harus mengikuti dan patuh pada aturan-aturan undang-undang yang ada. Artinya baik di dalam masalah akuntabilitas, sistem akuntansinya, baik di dalam penyiapan bukti-bukti mengenai pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan kepatuhan kita pada aturan, ini kan penting sekali, hal ini harus diikuti. Dan sekali lagi bahwa WTP itu bukan menyangkut ada dan tidaknya korupsi, bukan. Bukan Pak ya? Ini adalah masalah pengelolaan uang rakyat, uang negara yang harus mengikuti dan patuh pada kaidah-kaidah aturan yang ada. Dan selalu saya sampaikan, semuanya wajib untuk bukan harus meraih, memang harus wajib yang WTP itu, karena itu memang ini ada hukumannya Pak, kalau nanti periode ke depan ini ada hukumannya nggak mereka yang tidak WTP? Kita lihat. Oke, baik. Soal reshuffle sementara ini yang isu yang ya banyak sampai beredar, hari ini kita belum berpikir mengenai reshuffle sampai hari ini, sampai minggu ini juga tapi belum, evaluasi sampai bulan ini juga belum. sampai detik berbicara belum Pak ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Presiden telah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di publik beberapa waktu terakhir ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya itulah wawancara khusus dengan Presiden Joko Widodo yang berbicara tentang berbagai hal yang menjadi persoalan beberapa waktu terakhir ini.